Sungguh kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau hati kami telah dibajak oleh penyembahan dan pujian sore hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, hati kami siap ditaburi benih firman Tuhan. Bila benih firman Tuhan itu Bapa jatuh di hati kami yang paling terbaik Tuhan. Sehingga boleh menghasilkan buah-buah kehidupan dalam setiap kehidupan kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan sore hari ini Bapa. Kalau ada kuasa kegelapan setan iblis yang akan mencuri benak benih firman Tuhan, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus yang bekerja, bergerak penuh atas setiap pembacaan firman pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar hanya nama Yesus saja yang nampak melalui kehidupan perkataan hamba-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan dan sama-sama Bapa menerima sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Fit and Worship. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa firman Tuhan, saya di sini sudah punya beberapa botol minyak. Ini minyak baru ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk goreng, masak. Cuma bukan bimoli, oke? Oke. Jadi pertanyaannya gampang. Ini cuma ada 5. Ya, cuma ada 5. Jadi yang beruntung yang mendapatkan minyak tersebut. Jadi pertanyaannya gampang loh saudara, tentang kuis Alkitab. Oke? Jadi harus angkat tangan dulu. Coba tolong bisa dibantu saya mungkin Pemuda saya di depan kok. Bantu yang lihat siapa yang duluan angkat tangan ya. Cuma ada 5 ya. Yuk. Pertama, penjual kain ungu tua di kota Tiatira bernama. Tidak boleh buka HP, tolong dulu sebentar dulu. Sabar. Tidak boleh buka HP, oke? Ulang ya. Oh Bu, siapa ini ya? Burudi boleh. Siapa Bu? Siapa? Betul, Ibu Lydia, betul namanya Lydia. Oke, terima kasih Bu. Ibu maaf. Kesini aja. Oh, Ibu kesini aja, oke. Ke syuting Ya, oke. Jadi itu kain penjual kain ungu tua di kota Tiatira bernama Lydia. Ada dalam Kisah Rasul 16 ayat 14. Nanti boleh dicek. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke. Lalu, apa arti kata Evata? Yunita Sari. Hah? Siapa dulu nih? Oh, dulu lagi. Hah? Ya. Ya, oke. Nanti bagi 2 ya, ini minyaknya. Nanti balik. Goreng kerupuk. Karena yang lihat kamu sani. Jangan duluan. Tolong yang tangan tinggi dulu ya. Bagi 2 nanti ke rumahnya. Ya. Rian gak ini? Nah ini gampang ya Bebe ya. Ayo Mbak, monggo. Siapa nama istri Abraham? Oh ini dulu. Hah? Sarah. Sini Bu, monggo Bu. Kalau guningnya siapa Bu? Guningnya siapa? Nanti Beng. sudah ketemu. Agar. Terima kasih Tuhan berkati. Next. Tinggal 2 lagi ya. Oke. Di dalam firman Tuhan, perjanjian lama bilang gini. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Rekakan siapa ini? Oke, good. Masih lulus. Yunus mau Yusuf? Yusuf. Yang Masih berkata Yusuf tadi. Ini masih lulus. 1 lagi. Nah, ini agak panjang ya. Dengan lengkap tolong isi dari Matius 6 ayat 33. Kalau boleh udah. Pantok, monggo pantok. Pagi ya sih. Ya, monggo sini Pak. Matius 6 sini Pak, di depan Pak, biar ke syuting katanya Pak. Sini Pak. Masuk TV. Nah, monggo. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul? Tepuk tangan ya, aku lagi sibuk sebenarnya Pak, tapi nggak apa-apa. Sakrese Pak, dengan terakhir. Makasih Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, nanti minyaknya bisa dibuat pakai goreng-goreng. Oke. Bapak Saudara,
Jadi firman yang akan saya sampaikan hari ini waktu kaum Musa kayaknya 2 bulan yang lalu kasih aku tahu ya. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu deh. Apa lebih? Lali aku juga lali. Tapi udah lama. Nah. Jadi dari kaum Musa memberitahukan nanti bahwa firman tanggal sekian sudah ada itu, saya benar-benar langsung berdoa Bapak Saudara. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan di tempat ini buat kita semua. Itu benar-benar saya udah berdoa dari sejak saya tahu bahwa kaum Musa sudah memberikan tugas kepada saya. Kaum Musa terima kasih sebelumnya buat tugas ini. Lalu saya sudah dapat sebuah firman Tuhan. Tapi di perjalanan Bapak Ibu Saudara, dari 2 bulan yang lalu kan akhirnya makin kesini tuh mulai goyah. Bener nggak ya ini? Mulai kayaknya enggak deh. Kayaknya yang ini aja deh. Ayatnya yang ini aja deh. Mulai goyah lagi. Mendekatinya mulai goyah lagi. Kayaknya bukan yang ini deh. Ini aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar luar biasa saya bilang. Jadi sudah dikonfirmasi kembali oleh 3 hamba Tuhan yang saya sendiri tiba-tiba aja denger ini gitu. Jadi kalau kebiasaan saya itu gini, saya tipikal orang yang sering menasehati diri saya sendiri. Saya tipikal orang yang sering menasehati diri saya sendiri. Jadi kalau saya lagi masak atau saya lagi nyapu, ya kebanyakan lagi nyapu, saya sering nasehatin diri saya sendiri. Kalau kamu mengasihi orang itu, tahu nggak? Kamu tuh gak gampang marah loh sama dia. Kamu ngobrol sih sama diriku. Kalau kamu mengasihi orang itu, kamu boleh memberi loh buat dia. Kamu ikhlas loh sama dia. Ngomong sendiri, aku ngomong sendiri. Sampai satu ketika pas saya ngomong itu, tiba-tiba hamba Tuhan A menjabarkan apa yang barusan saya bilang. Itu saya sampai merinding Bapak Saudara. Ini sungguhan. Tuhan menjadi hakim dalam hidup saya kalau saya bohong. Waktu saya ngomong sendiri buat diri saya, ternyata sesudahnya hamba Tuhan A menyampaikan kembali apa yang saya perkatakan buat diri saya sendiri. Yes Tuhan, terima kasih. Peneguhan kembali. Oke, selang berapa waktu kemudian, saya tuh tipikal orang yang seneng nyanyi, kita semua seneng nyanyi. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang pas ini sama nanti khotbah yang mau saya sampaikan. Ketiga itu terakhir itu minggu kemarin waktu di Karangpain itu Mas Yeremia menyampaikan firman. Saya juga itu minggu paginya saya sedang membersihkan gereja. Minggu pagi saya membersihkan gereja. Saya tiba-tiba teringat oleh kisah Elisa. Kisah Elisa yang waktu dia berdoa sama Tuhan, butakan mata seluruh orang ini, musuhnya Israel. Dibutakan ya sama Tuhan ya, setuju ya, firman Tuhan bilang gitu. Lalu musuhnya itu dibawa kepada Raja Israel. Nah waktu di depan Raja Israel itu, musuh-musuhnya Tuhan bukakan mata mereka, dibukakan kembali matanya Bapak Saudara. Musuhnya saat itu ada di depan mata Elisa. Tapi Kak Elisa membunuhnya? Tidak. Saya diingatkan sama kisah ini. Dan pas minggu sorenya, hamba Tuhan Pak Yeremia ini memberitakan apa yang saya renungkan itu Bapak saya. Merinding lagi saya. Ayat firman Tuhannya ada di sini Bapak Saudara. Saya mau bagikan ini. Kita boleh sama-sama baca yang buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kita boleh sama-sama buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Sudah semua? Yang sudah dapat mungkin boleh sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Yuk, kita baca sama-sama. Saya minta Bapak Saudara waktu membaca firman Tuhan baca dengan segenap hati. Biar sampai di sini, bukan sampainya di sini, tapi sampai di sini. Amin. Yuk, 2, 3. Perikopnya apa? Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling
Maka haruslah kita juga saling. Yes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak Saudara. Ayat ini yang dari semenjak Musa bagikan ke saya langsung dapat. Saya dapat tentang kasih itu, Bapak Saudara. Hari-hari ini kasih itu begitu sangat mudah kita ngomong kasih, tapi kenyataannya begitu sulit untuk kita boleh mempraktekkan kasih tersebut, Bapak Saudara. Bapak Saudara, mungkin kita harus ingat betapa pengorbanannya Tuhan Yesus bagi kita semua. Apakah Yesus mengasihi kita kalau kita ini baik doang? Tidak. Apakah Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita masih nakal, walaupun kadang-kadang kita masih maaf, nggak tahu diri kadang-kadang ya Bapak Saudara. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, amin? Amin. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lebih senang mengasihi orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Kita senangnya itu mengasihi orang-orang yang sama sudut pandangnya sama kita. Seringkali kita mengasihi orang yang baik sama kita, yang sering jajanin kita, yang sering traktir kita. Gampang dan mudah untuk melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pribadi yang benar-benar bisa kita teladani, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kasihnya yang sempurna itu bagi kita. Bahkan firman Tuhan bilang, waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Kasih Tuhan bagi kita waktu kita dalam keadaan berdosa. Tapi berapa banyak kita lebih sering menghakimi orang-orang yang harusnya kita kasih, tapi kita bilang, gak bisa dong, sikapnya begini kok, karakternya begini kok, aku gak bisa mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, kasih ini Tuhan sudah kasih contoh, udah kasih teladan dengan konkret, dengan sempurna. Tapi balik lagi, tapi kan itu Tuhan, kita kan bukan Tuhan. Seringkali kita gitu ya, seringkali kedagingan kita kan gitu ya. Tapi kan itu Tuhan, kita kan bukan Tuhan. Oke, saya ambil contoh Elisa. Elisa di depan musuhnya bukan sekedar tidak membunuh musuh-musuhnya, tapi memberi makan musuhnya. Hebat gak Bapak Saudara? Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar tidak berbuat dosa, bukan sekedar tidak berbuat jahat sama sesama kita, tapi mengasihi Tuhan itu bicara tentang memberi yang terbaik. Amin. Amin. Sangat mudah Bapak Saudara. Saya mengasihi ibu, siapa ibu? Baju lupa aku. Bu Deni. Gampang kalau saya mengasihi Bu Deni, karena Bu Deni itu senyumnya manis sama saya. Bu Deni itu sikapnya hangat sama saya. Mudah saya mengasihi. Tapi saat orang kalau ketemu kita jutek bang. Mbak Elis kalau ketemu aku jutek banget, kenapa sih dia? Mulai sebel. Apa sih Mbak Elis? Gitu mulai gitu. No. Kasih itu seharusnya apapun yang dia perlakukan sama kita. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan, kita tetap bisa mengasihi orang tersebut, amin. Walaupun banyak negatif di mata kita, tapi karena kasih itu kita telah terima, Bapak Saudara, kita diberi kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang demikian. Saya waktu dapat ayat ini, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Di sini ada yang nggak pernah berdosa, pasti nggak ada yang angkat tangan, semua pernah berdosa. Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua pernah melakukan kesalahan. Lantas kenapa kita seringkali tidak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Sedangkan kalau diri kita sendiri, saat orang bersalah sama kita, kita maunya diampuni. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampunilah kami, ampunilah saya. Kenapa kita nggak mau mengampuni orang lain? Kasih dan pengampunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Saudara. Tidak mungkin kita bilang, aku mengasihimu mas, tapi kalau kamu salah aku nggak bisa ngampuni kamu. Oh sorry, itu bukan kasih Bapak Saudara. Aku mengasihimu Pak Le, tapi kamu salah, aku nggak bisa maafin kamu. Apakah itu kasih Bapak Saudara? Kasih selalu sama dengan yuk kita sama-sama. Kasih sama dengan yes, amin. Jadi kalau hari ini mungkin masih ada luka dalam hati kita, mungkin kemarin ada orang yang melukai kita, mungkin tadi waktu kita mau ke banjir ada orang yang melakui kita, tapi hari ini saya bilang ampuni mereka, amin. Mungkin ke depan kita pulang dari sini ada orang yang melukai kita. Oh minta maaf mas ya, siapa yang minta? Ya yes. Jadi mungkin nanti ke depan kita pulang dari banjir ini ada orang yang tidak sengaja melukai kita. Langsung kita bilang mengampuni. Ibu saudara kesaksiannya gini, saya punya mama dan adik saya di rumah sana. Jadi ini kesaksian yang sungguhan.
Bukan saya menjelek-jelekan keluarga saya, enggak. Ini sebuah kesaksian Bapak Saudara. Jadi adik saya yang cewek di bawah saya ini pelayan Tuhan, iya. Pernah ditamborin, iya. Hampir tiap minggu melayani Tuhan, iya. Konser datang, ibadah yud datang. Semua hal kerohanian adik saya ikuti Bapak Saudara. Tapi ternyata waktu bentrok sama mama saya, dagingnya keluar semua, emosi adik saya keluar semua. Sampai saya itu yang tadi dia diem ya saya. Sampai akhirnya gini, lu kayak gitu sih? Gitu. Jadi aku marah sama dia tuh. Aku kayak dia, lu kayak gitu sih? Ya mama tuh kayak gini ya kan. Lu yang udah lebih sering gereja dari mama ya. Sampai aku tunjuk-tunjuk dia. Mama tuh jarang gereja, lu setiap hari ke gereja. Mana kasih lu sama mama? Mana rasa menghormati lu sama mama? Sampai aku kesel Bapak Saudara. Waktu aku kesel sama adik aku itu, tiba-tiba hati aku adem. Aku ingat kata-kata gini, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gampang gak Bapak Saudara? Susah. Waktu dia masuk kamar karena berantem sama mama, sama saya juga gitu. Karena dia adik saya kok gitu sama mama, kok gak hormat sama mama, saya gak mau kayak gitu. Masa sama mama ngomong, gua lu, kan gak pantas ya Bapak Saudara. Akhirnya saya sebagai yang lebih tua harus kasih tahu adik saya, lo kok kayak gitu. Mungkin cara saya juga salah. Saya menyampaikan begitu ke adik saya bukannya dengan baik, bukannya dengan lemah lembut, tapi mungkin menghakimi. Oh kayak gitu, lu gereja, bla 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 bla. Mungkin saya salah Bapak Saudara dalam penyampaian saya kepada adik saya. Tapi saya nggak mau adik saya menjadi orang yang hanya jago pelayanan, tapi tidak bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Amin. Tuhan gak perlu waktu kita mati nanti Tuhan gak tanya berapa hebat kamu melayani, berapa banyak kamu khotbah, berapa banyak kamu jadi berdoa syafaat, berapa banyak kamu ajar, tidak Saudara. Tuhan gak pernah tanya itu. Ada buah gak yang kamu hasilkan dalam pelayananmu? Udah terlalu banyak Saudara orang yang hanya bicara tentang kasih, tapi sebenarnya itu gampang marah. Contoh konkret adik saya sendiri Bapak Saudara, bukan orang lain, adik saya sendiri. Betapa dia hebat melayani, saya bilang saya bilang sama Pak Lukas, Pak, kita nggak perlu hebat di mimbar, tapi di keluarga kita nggak hebat. Kenapa? Waktu kita menyampaikan firman Tuhan di sini, di mana-mana, istri kita dengar, suami kita dengar, bilangnya apa? Pret. Bapak Ibu Saudara transformasi, bla bla bla. Pret. Tadi gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak menjadi apa yang kita perkatakan di sini. Jadi stop hebat di mimbar, stop hebat di pelayanan kalau tidak hebat di keluargamu. Amin. Kita nggak bisa hebat-hebat di sana, di keluarga kita nggak benar Bapak Saudara. Jadi pastikan hari ini, puji Tuhan kalau kita semua bisa melayani Tuhan, bisa pergi ke desa-desa, bisa pergi kemana kayak tadi kesaksian Bu Edi ya. Aku mendengarkan. Dulu Bu Edi merasa sombong, merasa ini loh aku udah kemana-mana loh. Tapi Bu Edi akhirnya bertobat. Kita nggak janjian ya Bu Edi ya sama Bu Edi. Dan saya tidak janjian juga dengan Mas Yunus. Lagu terakhir apa Mas Yunus? Oh sebelum Firman. Lagu apa sih? Nyata nih apa? Dere Gusti ora rugi. Nyatane Dere Gusti soyo ayem hatine. Apa yang ada? Hati. Amin. Orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, hatinya pasti adem. Yuk bilang, pegang tangannya, mana tangannya angkat dulu. Kasih ke dadanya, bilang hatiku adem. Lagi yang kencang, hatiku adem. Jadi kalau ada orang fitnah kita tetap bilang hatiku adem. Amin. Kalau ada orang yang nipu kita tetap bilang hatiku adem. Amin. Amin. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar. Gak usah lagi ngomongin kasih, praktekannya sama-sama. Bapak Ibu Saudara, gampang kalau kita mau tahu kasih kita itu dari mana ya, gampang banget. Waktu kita dihina orang, waktu kita dirugikan orang, waktu kita ditipu orang, waktu kita dijelek-jelekan hal-hal yang jelek sama orang, responmu gimana? Reaksimu gimana? Nah, kalau kita masih marah itu jujur sama diri sendiri, tapi kita bilang Tuhan, aku mau mengasihi dia. Gak mudah tapi bisa, karena ada Roh Kudus, Roh penolong itu. Kalau saya cuma memakai kekuatan seorang Sandi sendiri, waktu ada orang yang melukai gak bisa, maunya bales Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan kok the best banget ya. Kamu ditampar pipi kanan, memberi pipi
kirimu. Itu susah banget firman Tuhan kalau pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kita pakai kekuatan firman yang terus kita baca ada di sini Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya kita mampu. Benar Bu Sandi, saya udah alamin nih Bapak Ibu Saudara, saya sudah alamin. Ya, selamat datang. Saya sudah alami Bapak Ibu Saudara. Saya baik sama orang itu, saya pinjemin uang sama orang itu. Ini kasusnya sudah berapa tahun yang lalu ya? Sebelum saya punya anak kedua. Tapi ternyata dia jelek-jelekin saya di belakang. Ini sahabat dari SMP Bapak Saudara. Begitu saya tahu hal itu, saya nangis. Kok bisa ya kayak gini? Kok bisa sahabat baik pergi sama-sama, ketawa bareng-bareng? Kok ternyata bisa kayak gini? Memutar balik fakta, playing victim bahasa kerennya Bapak Saudara. Kok bisa ya? Saya nangis nggak Bos? Nangis. Tapi apa saya balas kejahatan ganti kejahatan? Tidak. Tuhan bilang pembalasan adalah haknya Tuhan. Yuk kita mau kasih tempat buat Tuhan yang bekerja atas setiap sakit hati kita mungkin, atas setiap luka-luka kita kasih Tuhan yang bekerja. Tidak usah lagi membela diri kita, nggak usah lagi bilang ini itu enggak. Kalau serahin sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Ini adik saya lagi Bapak Saudara. Dia kalau marah, dia kalau ada berantem sama tetangga, berantem sama mama, yang dicari pertama kali apa? Siapa yang bisa tebak? Apa yang dicari pertama kali adik saya kalau dia lagi ada masalah sama tetangga sama mama saya? Siapa yang bisa tebak? Siapa? Tuhan, bukan. HP Bapak Saudara. Kenapa update? Status. Itu sungguhan Bapak Saudara. Bener. Itu saksinya Mbak Yunita di sekolah. Aku sambil nelfon ya Mbak Yunita bener ya. Adik saya tiba-tiba pagi-pagi update statusnya tentang mama saya tuh secara detail dibikin status. Tuhan Yesus. Langsung aku telepon pas aku baca status WA adik saya. Tanya Mbak Yunita, ada saksi pas dia datang, saya lagi telepon posisinya. Ada beberapa wali murid yang tahu. Aku bilang, Pi, kalau ada masalah dibikin status buat apa? Cari validasi dari mana? Cari pembenaran dari mana? Terus bawa Tuhan lagi. Tuhan tahu kok aku nggak salah. Tuhan tahu kok. Terus red dengan balik. Gini Bapak Saudara, dengar baik-baik ini. Kalau kita bilang Tuhan tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tidak usah cari pembelaan dan pembenaran, amin. Setuju ya? Kalau kita tahu, Tuhan tahu kok semuanya, serahin sama Tuhan. Gak usah ambil status di Instagram, gak usah bikin di TikTok bikin bla bla bla, gak usah. Serahin sama Tuhan, ya serahin sama Tuhan, amin. Ini buat saya juga Bapak Saudara. Dulu sebelum saya mengenal kasih Tuhan, sebelum saya merasakan kasih Tuhan, ya saya begitu. Langsung cari Facebook, ya kan? Gak berani nih sama orangnya. Saya gak berani sama Bukar. Saya bikin status. Emang gua kayak gitu? Mentang-mentang. Nah, mulai gitu Bapak Saudara. Mentang-mentang dia gini. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita gak bisa balas dia. Bapak Saudara dengar baik. Kasih itu bukan gini. Saya gak berani sama Bu Edi misalkan. Bu Edi ini jadi atasan saya dimaki-maki. Semoga ya Bu Edi ya, maaf ya izin ge. Terus Bu Edi marah-marahin saya. Sandi, kerja kamu gimana? Kamu bla 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 ini perkataannya. Karena saya nggak berani sama Bu Edi yang bayar saya diem aja diapain. Padahal hatinya, bodohin kamu. Kasih bukan demikian Bapak Saudara. Kasih itu walaupun kita punya power balas, kita nggak akan balas, amin. Walaupun kita punya kekuatan untuk balas orang yang jahat sama kita, nggak akan kita balas. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu loh. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan itu loh. Loh, kita ini siapa Bapak Saudara? Kita dikasih Tuhan sedemikian rupa. Kita siapa? Saya itu orang yang sangat berdosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga banyak pelanggaran yang kita buat. Tapi demikian kasih Tuhan mengasihi kita. Sore hari ini praktekkan kasih itu. Jangan sampai ego kita tuh bicara lebih keras daripada kasih di sini. Sekali lagi saya ulang, jangan sampai ego kita lebih keras bicaranya daripada kasih yang ada di sini, amin. Dia bilang sama-sama yuk, ego tidak boleh lebih keras dari kasih. 2, 3, ego tidak boleh lebih keras dari kasih, amin. Amin. Gampang gak Ibu Bapak Saudara? Enggak. Beda, kasih dan cinta itu beda. Cinta bisa luntur ya. Oh dulu Pak Anto banget, tiba-tiba udah tua terus istrinya gak cinta lagi, itu cinta.
Cinta itu biasanya itu menuntut, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus begini, kamu harus berubah, begini. Itu cinta menuntut. Tapi kalau kasih itu berkorban. Kasih itu apa? Memberi seperti Allah mengaruniakan anak yang tunggal buat kita semua di tempat ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dengar firman Tuhan ini tentang kasih itu. Kalau Allah, makasih Bu. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, lantas mengapa kita sering menghakimi? Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, kenapa kita mengungkit-ungkit masalah orang? Sedangkan Tuhan bilang apa? Kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan setia dan adil. Bahkan Dia melupakan loh. Kesalahan kita itu dilempar di tubir laut yang paling dalam. Tuhan gak inget-inget lagi kesalahan kita yang udah-udah. Kenapa seringkali kita menyimpan kesalahan orang di sini, Bapak Saudara? Waktu kita cerita lagi sama orang, sakit lagi hatinya. Besok ketemu orang lagi cerita, tahu gak dulu gue diginin sama dia. Tuh orang itu, dia pakai baju merah tuh. Mulai kan sakit. Yuk belajar melupakan. Susah nggak? Ya susah kalau kita mau bilang susah. Tapi jadilah sesuai perkataan kita. Sampai saya begini Bapak Saudara, saya lebih baik orang menyakiti saya daripada saya disakiti orang. Loh kok gitu? Iya. Karena saya sudah menerima kasih itu dari Tuhan. Di dalam nama Yesus saya mampu untuk mengampuni orang yang bersalah sama saya. Walaupun kadang-kadang mungkin orang bersalah itu nggak sengaja, tidak dengan sengaja melukai. Maksudnya nggak melukai, Bapak Saudara. Tapi sering hati kita begitu ya, nerimanya ya. Ini contoh mama saya, Bapak Saudara. Ini kejadiannya baru mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Saya update status, mungkin yang bisa lihat. Saya update status tentang keluarga, foto keluarga saya terakhir sebelum saya belakangan sebelum saya ke Caruban, saya foto sama keluarga besar saya di depan rumah. Karena saya kangen, saya posting lah foto keluarga saya. Saya bilang gini, kangen keluarga. Gitu tak ya? Bener. Mama saya lihat nih status saya. Tiba-tiba mama saya ngomong ke adik saya tadi berantem nih, walaupun sering berantem kan ya orang tua. Kakakmu tuh, kayaknya ada masalah tuh sama suaminya sama Kak Lukas kata gitu. Mama saya dia, ini beneran tenanan ini bener. Tuh, kakak kamu tuh kayaknya ada masalah tuh sama Kak Lukas katanya. Kangen keluarga, pasti dia nyesel tuh ke Caruban, pengen pulang tuh. Itu mama saya, pikirannya lega. Padahal saya beneran kangen sama mereka. Mama saya punya pikirannya sendiri, bilang saya ada masalah. Yang salah siapa Ibu Saudara? Pikiran kita. Seringkali mungkin seseorang ada status bukan kita, tapi pikiran kita kemana-mana. Membaca status, oh ini pasti begini, kejadiannya pasti begini, wah ini pasti begini nih. Padahal itu pikiran kita. Yang lucunya lagi Bapak Saudara, adik saya tidak langsung bilang hari itu kalau mama saya menilainya saya berantem sama Lukas. Bukan hari itu, tapi dia sampaikan waktu mama saya dan adik saya berantem, baru disampaikan sama saya. Padahal waktu dia nggak berantem tuh, adik saya sama mama saya nggak disampaikan itu ucapan mama saya. Tapi kira mereka berantem, adik saya telepon, lu tahu gak sih kemarin mama bilang apa tuh waktu lagi status? Apa yang mama bilang? Katanya lagi berantem sama kalau pas itu kan pikiran orang tua begitu banget tuh Ci. Nah, hati tiba Saudara. Mungkin waktu kita aku ngomong sama Mbak Ika, ngomongin ini contoh ya, ngomongin Mbak Ika kok begitu ya Mbak Ika bla bla bla. Mbak Ika nggak akan kasih tau Buka hari itu karena masih baik sama saya. Nah, kalau Mbak Ika sama saya berantem, dia samperin Bukar tahu nggak kemarin Ibu Sandi bilangin kamu A B C D contoh. Emang gua pikirin, Bu Ika Bukar benar. Emang gua pikirin, tapi manusia seringkali berbicara begitu. Waktu kita lagi baik sama orang tersebut nggak dibilangin, tapi begitu kita crash dikit kayak adik saya sama mama saya langsung dibilangin. Tahu nggak sih kemarin mama bilang apa tuh? Nah, mulai gitu kan? Kenapa nggak ngomong kemarin pas dia baik? Emang manusia begitu Saudara. Makanya kita di sini, kita orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Jangan lagi kita juga saling hakimi orang. Gak bisa senggol dikit langsung marah-marah sama orang. Jadi ingat baik, kalau kita mau lihat kasih kita semana, gimana respon kita saat menghadapi hal-hal tadi itu Bapak Saudara. Gimana cara kita menghadapinya itu Bapak Saudara, kita akan tahu kasih kita tuh kemana ya ternyata. Karena apa? Waktu kejadian semuanya baik, waktu kejadian semuanya indah, semuanya manis, kita mengasihi itu sekedar gak bisa kita praktekin, ya udah sekedar udah gue punya kasih. Tapi waktu kejadian gak enak dalam hidup kita, itulah cara kita bisa mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Amin. Amin.
Ingat baik, Tuhan mengasihimu bahkan waktu kita dalam keadaan berdosa, bukan waktu kita lagi suci, Bapak Saudara. Kasih Tuhan itu begitu. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Kalau hari ini saya, mungkin di antara kita bisa sama-sama mengevaluasi diri sendiri, Bapak Saudara. Gimana cara kita merespon banyak hal dalam hidup kita? Apakah ketenangan itu tetap ada di sini? Soyo ayem atine beneran nggak ada di sini? Itu yang harus sama-sama kita boleh evaluasi kembali, Bapak Saudara. Waktu satu dengan yang lain ada perbedaan, belum tentu salah, Bapak Saudara. Disitulah kita bisa bilang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Mungkin kita ditipu, kita tetap bisa bilang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Waktu kita dijelek-jelekin sama orang, ngomong yang enggak, tetap bilang apa? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan apa? Dengan kasih. Yes, amin. Kalau ada kasih Tuhan, semua pasti adem. Amin. Karena cinta, karena kasih itu pasti cinta damai. Gak mungkin saya bilang, saya orang mengasihi, saya mengasihi kamu semua. Saya itu beneran loh, aku tuh mengasihi kamu. Tapi sukanya berantem. Tanyakan lagi kasihnya, Bapak Saudara. Di sini tidak ada, adanya di Pamulang. Amin. Di Pamulang gak ada, nanti kalau saya lagi di sana adanya di Caruban, ya kan? Gak ada. Di sini semua tidak ada yang begitu, amin. Di sini semua adalah orang-orang yang adem hatinya, amin. Amin. Di sini semua adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Waktu ada hal buruk terjadi atas hidupmu, diam, tenang. Ingat, waktu ada masalah dalam hidup kita, diam, tenang. Karena di dalam tinggal tenang terletak. Nah, orang yang tenang, orang yang punya kekuatan. Kenapa? Karena dia bisa berdoa, loh saya. Seperti contoh adik saya kembali, karena dia nggak tenang, waktu ada masalah langsung buka HP. Punya orang tua, ya ampun, masalah begini, bla 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 segala macam. Dia nggak akan bisa berdoa. Kenapa? Hatinya panas. Hatinya panas. Ada masalah, tenang dulu yuk, doa dulu yuk, masuk kamarmu doa dulu. Mungkin kamu loh yang salah nanggapnya. Mungkin maksudnya orang itu gak gitu loh. Yuk kita mau membaharui hati kita, amin. Amin. Tadi ayat 7 sampai dengan ayat 12 ya. Kita lompat ke ayat 19 sampai 21. Nanti Mas Yunus tolong bantu dibacakan, Mas Yunus. Ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, kemudian membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Yunus. Luar biasa ya firman Tuhan pada saudara. Ayat 20 bilang gini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi membenci siapa? Saudaranya, maka ia seorang pendusta. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Jadi gak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita tidak bisa saling mengasihi. Kita tidak bisa bilang aku mengasihi. Bohong, Bapak Saudara. Kenapa? Yang kelihatan aja gak bisa kita kasih, kok Tuhan dikasih. No. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, kenapa ada salib Tuhan? Saya senang banget. Tuhan sudah menggambarkan salib vertikal dan horizontal. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, bicara kasih Tuhan, bukan sekedar kita kasih Tuhan ke atas terus berdoa rajin, puasa rajin, tapi sesama teman, sesama manusia, sesama orang, sesama saudara maunya berantem. No, kasih itu adalah ke Tuhan dan ke sesama. Saya bilang sama adik saya, sampai beberapa saat saya diblokir sama mama saya. Hari ini waktu saya mau beli minyak goreng tadi ada kesaksiannya, tiba-tiba mama saya telepon. Padahal beberapa waktu lalu saya diblokir WA-nya sama mama saya. Kenapa sampai diblokir? Karena waktu mama saya cerita, saya nggak mau nyalain adik saya sendiri. Saya adiknya di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara. Ma, mungkin bukan gitu mama tuh happy. Kamu belain terus adik kamu. Apa-apa kamu belain adik. Enggak begitu maksud aku, Ma. Mama dengar dulu. Aku ngomong dimatiin mamaku langsung diblokir. Saya juga gitu kalau adik saya telepon, Ci,
mama lu itu bla 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 dari A sampai Z. Saya nggak pernah nyalahin mama saya ada di tengah. Mungkin lu yang gak denger-dengeran sama mama, Pi. Lu belain mulu mama lu. Nah, saya salah kan ditanya itu kan. Karena saya gini, saya belajar dari saya muda sampai detik ini, Tuhan menjadi hakim atas diri saya kalau saya bohong. Setiap orang yang cerita sama saya nggak akan ikut jelek-jelekin dia. Saya belajar tenangin dulu nih. Perkataan itu sampai di saya tenangin dulu, damaiin dulu semuanya. Mungkin aku yang salah persepsi, mungkin aku yang salah nilainya. Nggak langsung ikut-ikutan, oh dia gitu ya, ya ampun ternyata dia ngomong. Apapun yang berita yang sampai kepada kita, belajar untuk difilter di kita. Kita sampaikan sesuatu yang baik, biar semuanya adem, amin. Biar semuanya tenang. Mungkin kita kesannya, belain mulu mama, no. Belain mulu adikmu, no. Saya mau menjadi orang yang ada di tengah-tengah. Mungkin kamu salah, kita doa. Mungkin ada hal yang harus kamu rubah, Pi. Ada hal yang harus mama rubah. Setiap kita tuh harus berubah, pembaharuan akal budi kita. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saat kita telah mengalami pembaharuan budi di sini, saudara. Waktu kita telah menerima di sini, kita baru bisa bedain, oh ini benar, oh ini nggak benar, oh ini sempurna, oh ini kehendak Allah atau enggak. Dibaharui dulu di sini, saudara. Karena medan peperangan kita pertama adalah di pikiran kita. Segala yang jahat, segala yang nggak baik di pikiran kita. Saat itu, yuk doa sama-sama. Jadi mulai hari ini kita mau sama-sama praktekin kasih. Ego tidak boleh lebih keras bicara dari kasih. Amin. Amin. Kita semua di sini saling mengasihi. Amin. Amin. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena kan gini Bapak Saudara, kita nggak akan bisa memberi saat kita itu nggak punya, bener nggak? Tapi kita udah punya kasih itu loh. Tuhan udah mati buat kita loh. Berarti kasih itu udah di sini kan? Berarti kita bisa bagikan kan? Amin. Kecuali Tuhan nggak nebus, nggak mati buat kita, berarti kita nggak punya kasih orang itu. Kita nggak dikasihi kok. Tapi kabar baiknya Tuhan itu telah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Waktu dia mati di kayu salib, kasihnya itu nyata, kasihnya itu hebat, besar bagi kita. Berarti di hati kita sudah punya kasih. Berarti harusnya kita bisa bagikan. Amin. Orang itu boleh ngasihin kasih kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Banjir ini adalah banjir kita semua keluarga di sini. Semua harus saling mengasihi. Amin. Amin. Tadi di sini di ayat ini jelas ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ayat 21, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Oke. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan terakhir. Nanti Pak Letri boleh bantu bacakan. Dari situ soalnya lama Pak Le. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, Bapak Ibu Saudara bisa dibuka firman-Nya. Kolose 3 ayat 14. Boleh kali? Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Amin. Sekarang kita baca sama-sama ya. Suaranya kenceng ya. Yuk. 2, 3. Di atas Kenakanlah sebagai pengikat yang membuat dan Amin. Amin. Itu boleh menjadi pegangan hidup kita ya. Waktu kita nggak baik, waktu orang nggak baik tetap baik. Karena baiknya kita tuh bukan tergantung mereka, karena kita baik. Saya punya kesaksian loh saudara, waktu saya di kantor. Jadi saya sesama pegawai ya, sama orang lain gitu ya. Sesama pegawai kita WA-WAan. Mas Ato siang, saya kan menyapa dulu ya. Namanya Ato, maaf, pakai nama nggak apa ya. Mas A siang, Mas amplas ini sudah ready belum? Gitu kan. Terus dia bilang ready, gitu kan. Jawabnya terus gitu ya, bukan terus mungkin singkat-singkat lah, ready. Oke Mas, makasih. Aku jawab gitu. Dia balasnya apa? Y. Huruf apa? Y. Nah, karena apa perkarakter bayar ya di WA itu ya. Perkarakter bayar, makanya dia balasnya cuma Y. Kita ngomong oke Mas, makasih. Jawabnya cuma apa? Y. Itu udah ya. Godok nggak kita? Godok orang kita ngomong gitu balasnya Y doang. Kayak perkarakter bayar aja. Tapi di situ saya belajar loh saudara. Waktu giliran dia yang nanya WA saya, dia nanya, Sandi, PO nomor ini tuh udah lunas belum ya? Oh itu udah Mas. Dia jawab, makasih ya San. Saya tidak balas Y. Saya tidak balas Y. Saya tetap bilang, iya Mas sama-sama.
diperlakukan sama saya? Bisa ya, saya balas Y. Biar lo tahu rasa tuh, emang enak dibalas cuma Y. Tapi saya nggak lakukan itu Bapak Saudara. Kenapa? Karena saya tidak demikian. Amin. Jadi kalau orang jahat jangan balas jahat, karena kamu bukan orang jahat. Amin. Gampang Bapak Saudara. Perlakukan orang lain, kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, perlakuan dia secara sama seperti apa yang kita mau rasakan. Gampang ya Bapak Saudara ya. Kalau punya kesempatan untuk balas orang, jangan pakai. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak pakai. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu loh. Kasih Tuhan itu ada di dalam Daud, tapi Daud nggak bunuh Saul saat itu, karena bisa banget. Dilakukan nggak? Enggak. Nah itu namanya kasih. Amin. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih bukan sekedar aku memberi uang sama kamu, no. Tapi kasih itu sikap di dalam sini yang nggak bisa orang ambil dari hidup kita. Orang bisa ambil hartamu, orang bisa ambil apa yang ada padamu, tapi kasih yang di dalam kamu gak ada orang yang bisa ambil, Bapak Saudara. Itu adanya di sini. Amin. 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 Oke Bapak Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, gitu ya. Ya. Elis boleh bantu. Kasih Lus. Ya. Kasih mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah sebelahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya mau lagu ini cewek sama cewek adep-adepan, cowok sama cowok adep-adepan. Lihat mukanya, lihat mukanya, ayo dilihat mukanya, ya dilihat. Pak Lukas sama Pak Musa, Pak Lukas sama Pak Musa sini. Oh udah, Pak Lukas sama siapa nih? Masih Ros, sama Mas Ros, ya. Oh bukan, bukan kau. Kasih kau dengan, kasih senyum. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Lihat wajah temannya yang di depan ya. Ku kasih. Dilihat mantau, dilihat. Dengan kasih. Katakan ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, sekarang saya di dua saudara. Mungkin sedikit agak capek, nggak apa-apa ya. Hari ini sedikit agak capek. Cewek-cewek semua nyanyi lagu ini, wanita-wanita, ibu-ibu sambil peluk ibu yang lain. Mungkin Ibu Immanuel akan kesana dan kesana, jalan-jalan semua sambil peluk ya. Kita nyanyi sambil begini nih. Yang cowok disayang. Kita lagi. Kasih kau gitu ya. Biar kasih itu tuh benar-benar ada di sini, Bapak Saudara. Amin. Kasih itu ada di hati kita, amin ya. Sore ini membagikan ya Bapak yang pakai topi, boleh ya Pak ya. Ibu juga ya, mana dia? Yang bapak-bapak juga pelukan sama bapak-bapak kan bisa. Gini ya. Ayo, katakan terima kasih. Semuanya harus disamperin. Satu-satu samperin semuanya ya. Yes. Kasih kau, kasih kelar. Yo. Kasih kau dengan dipeluk-peluknya. Cakap. Ku kasih kau dengan jalan-jalan semuanya temuin. Katakan ku lihat di wajahmu, amin. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Sekali lagi boleh kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu ku kasih. Amin. Kulihat di wajahmu. Wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih-Ku. Amin. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini hati kita dilanda oleh kasih Tuhan. Amin.